Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan tugas kegiatan kita sehari dengan baik. Apalagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah dirahmati Allah, ini sudah memasuki hari yang kelima di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan mempelajari kalamnya, firmannya, petunjuk-petunjuknya yang memang harus dilaksanakan oleh manusia. Nah, ini yang kemarin itu kita bahas surah Al-A'raf. Ini sudah nyampe pada ayat ke 17. Itu iblis ketika sudah selesai disuruh sujud hormat tidak mau, kemudian minta tangguh, dia dihukum sesat, dinyatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menentang apa yang diperintahnya sendiri. Nah, oleh karena itu iblis bersumpah akan menyesatkan manusia semuanya. Nah, ini minta ditangguhkan usianya itu, umurnya, hidupnya itu sampai kiamat baru mati. Nah, ini maka kita harus benar-benar waspada bagaimana kita bisa selamat dari tipu daya iblis ini. Iblis dan bala tentaranya ini selalu menipu kita dengan berbagai macam caranya. Ini di surat Al-Araf ini kemarin sudah kita bahas itu. Gara-gara ini dia tidak mau sujud, akhirnya menentang Allah, akhirnya dihukum sesat, maka dia bersumpah, aku akan duduk. Kok ada qaid, ya duduk. Benar-benar aku akan duduk sungguh-sungguh ini lahum bagi mereka. Duduk menghalangi ya. Entah itu duduk pinggir di tengah, pokoknya di jalan itu dia duduk di mana saja di pinggir-pinggirnya itu. Nah, kalau Rasulullah kemarin menjelaskan ada jalan lurus, ada jalan ngepang-ngepang, nyimpang-nyimpang itu ya di ujung simpangan itu. Nah, dia memberi promosi, memberi ajaan untuk orang-orang supaya tidak mengikuti jalan yang lurus tadi. Nah, di sini la'aqudanna, kata iblis, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Benar-benar aku akan benar-benar duduk ya untuk mereka, untuk menghalangi mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Nah, ini benar-benar dilaksanakan karena nanti mayoritas manusia itu tidak bersyukur, mayoritas mereka itu nanti juga akan masuk neraka. Kemudian dia sumpah lagi nih,
Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Benar-benar aku akan sungguh-sungguh mendatangi mereka dari mukanya, dari depan, belakang, kanan, kiri, dari segala arah yang 4 penjuru ini, kecuali yang atasnya nggak bisa. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini dia menyampaikan pada waktu, dan tidaklah engkau wala tajidu, engkau tidak mendapati dan tidak engkau dapati aktsarahum, mayoritas mereka anak keturunan Adam itu syakirin, bersyukur. Jadi engkau tidak akan mendapati untuk mayoritas Adam itu yang bersyukur, menurut anak Adam itu yang bersyukur. Nah, udah ya, udah itu silakan. Maka kita pagi ini dilanjutkan ke ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Nah, ini Allah menjawab. Qala, Allah menjawab. Ukhruj. Nah, ukhruj berarti keluar. Yang disuruh keluar ini satu, bentuknya tunggal. Berarti ya udah kamu keluar iblis. Minha, darinya, dari surga itu. Mad'uman dengan tercela, terhina, madhura dan terusir. Nah, tercela, terhina, terusir itu tadi diusir dari surga itu. Ini iblis ya. Orang pertama yang menentang Allah ya iblis ini, dan nanti dia akan bersumpah menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Mengendalikan dengan tali kekang seperti manusia itu mengelola itu kuda itu dikasih dikasih besi ya, dikasih besi di mulutnya itu, terus dari kemana-mana itu nurut, kanan ya kanan, kiri ya kiri. Itu di surat 17 ayat 62 itu. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Iblis bilang, inikah, terangkan ini yang kau muliakan atas diriku. Ya. Ini dia seperti itu. Ya. Kemudian dia bersumpah di situ. Ya. Tanikanna, ada kata-kata tanikanna dzurriyyatahu. Nah, hanaka ini adalah bagian mulut bagian dalam itu. Yang di situ iblis berarti akan menyesatkan dengan cara mengendalikan. Berarti kalau orang sudah terjebak, terkendali, iblis ini akan dia ikut kemana saja arah iblis mengarahkan, mengendalikan. Jadi benar-benar terkendali oleh iblis. Nah, maka ini harus kita waspadai. Bagaimana cara agar kita ini tidak kena kendalinya iblis. Tadi didatangi kanan kiri, muka belakang. Dia duduk menghalangi orang-orang dari jalan Allah yang lurus, shiratal mustaqim gitu ya tadi, jalan engkau yang lurus. Maka iblis diusir. Ukhruj minha, keluar kamu darinya. Mad'uman madhura, dengan terhina dan terusir. Nah ini Allah memberikan apa ya? Ya tadi iblis sudah bersumpah kayak gitu sebagainya. Ya sudah, akhirnya nih. Laman tabi'aka, lah sungguh man orang, siapa saja ini. Tabi'aka, man di sini berarti bisa dari jenis jin, makhluk dari jenis jin maupun dari jenis manusia, anas maupun jin. Laman, lah sungguh man, man orang. Tabi'aka, yang mengikutimu. Nah, sungguh orang yang mengikutimu. Minhum, di antara mereka, anak keturunan manusia dan jin sama semua. La'amla'anna, sungguh aku akan penuhi jahannam. La'amla'anna jahannama minkum, dari kalian itu, ajma'in, semuanya. Jadi siapa yang mengikuti dikendalikan oleh iblis, seperti yang dikendalikan sampai ikut kemana saja atas kemauannya iblis, dikendalikan penuh.
Nah, maka dia nanti masuk neraka. Mana dasarnya kalau kita misalnya, pokoknya kalau kamu ikuti iblis ya kamu akan masuk neraka. Nah, kalau ada yang tanya, mana dasarnya? Ya dasarnya yang di Quran. Firman Allah ini. Ketika Allah berkomunikasi dengan iblis saat itu, berdialog, laman tabi'aka, sungguh siapa saja yang mengikutimu minhum dari mereka, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan kalian semua, iblis dan yang mengikuti. Nah, ini jam yang berbahagia ini peringatan Allah dengan cara Allah dialognya dengan iblis tadi. Kita tahu keluar kamu dari sana, dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Wis tenanan pokoknya. Sungguh barang siapa di antara mereka yang ngikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam ini dengan tadi. Semuanya kamu yang ikuti itu masuk ke neraka jahanam semua. Nah, ini jamaah yang berbahagia, maka ya dari ini kita harus benar-benar hati-hati, waspada apapun aktivitas, apapun keyakinan ya, dimulai dari apa yang ada dalam akal pikiran, hati akal pikiran, ini harus benar-benar dikendalikan benar. Jangan sampai nanti kalau hidayah dari Allah ini datang ya, karena kan belum semuanya mungkin ya, belum semua ayat dari Quran itu masuk ke dalam diri kita, dalam hati kita, belum. Paling hanya mungkin beberapa ya. Nanti kalau sudah semuanya itu petunjuk-petunjuk masuk, nah mengarahkan diri kita tadi supaya tidak ikut tali kekangnya iblis. Ini sumpahnya iblis bukan main-main ini di hadapan Allah ini. Dialog dengan Allah semacam itu. Lalu, nah ini Allah memberikan arahan di ayat 19. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini setelah iblis tadi selesai dialognya, maka ini ngandani Adam. Adam saat itu dalam sudah proses diberikan istri kan ya, diberikan pasangan. Wa ya Adam wahai Adam, wahai Adam, uskun ya tinggallah, tenanglah tinggal. Anta kamu, wa zaujuka dan pasanganmu itu istrimu, al jannata di surga ini. Nah, jadi wahai Adam, sudah kamu nggak usah ngurusi itu ya. Sekarang kamu dan istrimu, pasanganmu itu tinggallah di surga ini. Nah, habis itu fakula, ini ada lamnya, ada alifnya, fakula berarti untuk untuk dua orang ya. Allah menyampaikan pada dua orang, ada perintah. Fakula, maka makanlah kalian berdua. Kalian berdua. Min ya, dari haitsu mana saja syi'tuma kamu kehendaki. Makanlah kalian berdua dari mana saja itu yang kamu kehendaki, apapun itu. Silakan makan apa saja di surga ini. Sekehendakmu sudah dari manapun arahnya. Wala, ini ada larangan, hanya satu ada larangan. Wala dan jangan takroba. Ini takroba ya. Berarti yang diingatkan ini dua orang. Berarti Adam dan istrinya. Wala takroba dan jangan kalian berdua itu mendekati. Nah, korban mendekati. Hadhihi ini asyajarah, pohon. Pokoknya kamu jangan dekati pohon ini. Jangan, nggak boleh. Apa? Kalau sampai kamu mendekati pohon ini, fatakuna, maka kalian berdua menjadi apa? Minadh dhalimin, orang yang zalim. Nah, jangan berbahagia. Kenapa di sini disebut zalim ya? Karena tadi kalau akan dilarang ya, jangan mendekati pohon ini. Kalau sampai kamu mendekati pohon ini, ya berarti kamu orang yang zalim. Zalim berarti kemarin sudah kita bahas, zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.
bukan pada posisinya. Nah, kalau dilarang mendekati, kok mendekati, nah, maka zalim. Dilarang mendekati malah mendekati, maka zalim. Kalau namanya dilarang ya sudah jauhi, tinggalkan kan gitu. Nah, ini gambaran, contoh. Kalau yang pelajaran yang kemarin itu perintah kok nggak dijalankan, zalim. Zalim, apalagi bukan Tuhan dijadikan Tuhan, zalim benar itu. Kalau yang ini zalimnya dilarang malah mendekati. Berarti dari sini sudah ada dua pelajaran besar bagi kita. Kalau ada perintah dari Allah, jalankan sudah dengan seluruh kemampuan yang ada. Sak mampunya berapa ya sudah dijalankan. Dengan niat yang benar maka melaksanakan perintah Allah ini adalah suatu keadilan, suatu aktivitas yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentang orang ABCD ini tidak sama kemampuannya, ya memang berbeda, diberikan kemampuan yang berbeda, qadarnya sendiri-sendiri. Kalau ada perintah, jalankan dengan sekuat tenaga semampunya. Misalnya sholat apapun kondisinya ya harus sholat, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Ini bisa dilakukan dengan berdiri sempurna. Kalau orang itu sehat walafiat ya berdiri sempurna ya. Kalau tidak masa perang dan sebagainya itu masa berdiri sempurna, seperti contoh yang sudah dicontohkan Rasulullah, sholat utuh. Tapi kalau tidak bisa berdiri maka bisa dengan duduk. Ada aturannya nanti duduk. Kalau imamnya duduk bagaimana, kalau makmumnya duduk bagaimana, ada aturannya. Itu Rasulullah yang sudah ngatur, memberi arahan-arahan. Kalau tidak bisa sambil duduk, ya berarti sambil berbaring. Ini karena kemampuannya memang hanya bisa berbaring. Duduk sudah tidak kuat. Duduk 1 menit melempang. Jadi dengan berbaring, posisi berbaring. Tapi masih bisa sholat berbaring. Kalau sudah nggak bisa apa-apa ya tinggal disolat saja. Ini perintah. Tapi kalau larangan, pokoknya larangan tinggalkan. Perintah infak itu berarti harus punya uang, ini yang diinfakkan. Perintah zakat berarti harus sudah sampai 1 nisab. Mau nisabnya emas, mau nisabnya perak, disilakan. Kalau ingin pokoknya benda nisab zakat, nisabnya perak saja. Kalau nisab emas kan harus hartanya banyak. Kalau hartanya dikit, itu nisab perak saja. Sehingga bisa zakat. Nanti haulnya 1 tahun sebagainya, ada aturannya. Itu kalau enggak nyampe nisab, ya enggak ada kewajiban zakat. Ini perintah. Nah, kalau larangan, nah ini tidak pakai modal apapun sebetulnya. Dilarang minum mabuk itu pakai modal besar ya. Judi apalagi modalnya lebih besar lagi. Nah, kalau dilarang berjudi, minuman keras dan berjudi, ya tinggalkan saja kan gampang, nggak pakai modal. Sudah nggak pakai modal, ya enteng tinggalkannya. Tapi kenapa ya? Kenapa kok judi itu wah? Judi online apalagi ya sekarang musimnya judi online itu. Nah, ini kenapa? Kok dengan luar biasanya mereka bekerja seharian penuh, hasilnya malah dipakai judi online. Kerja sebulan, gaji utuhnya dipakai judi online habis. Padahal itu modalnya besar. Minum minuman keras pun modalnya besar. Beli minuman yang akan diminum tadi, minuman keras tadi, itu prosesnya panjang, itu juga mahal. Nah, kenapa ini dilakukan padahal sudah jelas-jelas dilarang? Nah, tadi kita ingat kembali sama sumpahnya iblis ketika berdialog dengan Allah tadi. Dia benar-benar akan duduk ya, menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Dia benar-benar akan mendatangi kanan kiri depan belakang. Dia akan benar-benar mengendalikan dengan tali kekang yang luar biasa untuk mengendalikan seseorang siapapun yang sudah dalam kendalinya tadi.
diarahkan kemana saja, yaitu iblis yang mengendalikan dengan anak buahnya. Dia sudah mengkader, ya, mendidik, mengupgrade semua pasukannya. Nah, ini yang menjadikan seseorang itu kok bisa-bisanya mendekati, mengerjakan larangan Allah. Ini seperti itu. Maka di sini wala taqroba, dan jangan kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Sudah, Allah tidak beri nama itu pohon. Pohon itu aja, pohon ini jangan dekati. Kalau kamu mendekati maka ini fatakuna, kamu akan berdua akan menjadi minadzalimin, orang yang zalim. Tadi udah dilarang mendekati, masih mendekati, zalim sudah. Nah, ini jam yang berbahagia. Makanya pelajaran ini benar-benar, ya, kita harus memasukkan dalam ke hati sanubari kita. Jangan sampai nanti mau digoda iblis, dibujuk rayu dan sebagainya, sampai bisa dikendalikan secara penuh. Ya, ini lah tanikanna, benar-benar aku akan mengendalikan, menghancurkan, menyesatkan dengan kendali penuh mereka, anak keturunan Adam itu. Ini proses episode saat itu masih di surga. Nah, sekali lagi dari pohonnya tidak dinamakan oleh Allah, tidak beri nama. Pokoknya pohon hadhihi syajarah, pohon satu ini nggak boleh. Nah, ini barulah, ya, iblis beraksi. Ya, iblis beraksi untuk menyesatkan, untuk nipu dengan berbagai macam cara, sampai bersumpah dengan nama Allah bahwa dia adalah menasihati mereka berdua. Nah, akhirnya nanti kita cek di ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubtiya lahuma ma buriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Nah, ini bujuk rayunya iblis mulai di situ, diwaswas, dibisik-bisikkan. Di sini pakai waswasa, wawusin waswas, bisikan. Maka waswasa, membisikkan, maka membisikkan lahuma kepada keduanya. Siapa? Asyaitonu, setan. Ini setan ini kalau kita cek kata dasarnya itu syatona, berarti jauh. Nanti sesuatu yang menjauhkan dari hukum Allah, semuanya dijauhkan, dari ketaatan pada ketaatan dijauhkan, dibisiki kedua-duanya dari setan. Sesuatu yang bersifat jahat, membisikkan agar supaya jauh dari Allah. Nah, ini setan, para setan, asyaitoni. Maka membisikkan kepada keduanya. Siapa? Asyaiton. Liyubtiya lahuma, untuk menampakkan pada keduanya mawuriya anhuma, apa-apa yang tertutup dari keduanya, min sawatihima, dari keburukan atau dari aurat keduanya. Ini dibisikkan, ini dibisikkan kepada mereka berdua. Bisikan ini dari setan. Nah, maka jamaah yang berbahagia, sampai saat ini pun prosesnya sama. Yang membisik-bisikkan pikiran jahat, membisikkan pikiran menentang, membisikkan perbuatan dolim, siapa? Ya setan. Asyaitonu, setan. Nanti kalau kita cek itu di surah ke-6 juga sudah ada, kemarin sudah pernah kita bahas itu. Di surah An-Nas itu juga, siapa setan itu? Yang senantiasa membisikkan pikiran jahat, pikiran untuk berbuat dolim dan sebagainya, itu adalah dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Setannya setan jin dan manusia. Jadi asyaitonu, diri setan di sini bukan makhluk tersendiri. Jadi
setan itu bukan makhluk tersendiri. Huwa ruhun syarir, itu ruh kejahatan yang di sana menentang hukum-hukum Allah. Nah, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Nah, syaitana ini senantiasa begitu sampai sekarang. Dimulai dari iblis yang di surga itu, saat itu sudah Nabi Adam dan istrinya sudah tinggal di sana, dibisik-bisikkan mulailah. Nah, sudah dikatakan setan untuk apa? Menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Fawaswasalahuma syaitanu, maka membisik-bisikkan kejahatan-kejahatan, pikiran jahat lahuma kepada keduanya. Siapa? Asyaitun, setan. Untuk apa? Liyubdiyalahuma, tadi untuk menampakkan kepada keduanya maburiya anhuma, apa-apa yang tertutup dari mereka berdua, min sawatihimnya, dari aurat-auratnya, dari keburukannya. Nah, ini supaya dibisik-bisikkan terus ya, sampai benar-benar ikut dikekang kendalinya tadi. Waqala, dan berkatalah setan. Ini setan berkata kepada mereka berdua, Adam dan istrinya tadi, pasangannya. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Nah, ini ada ma dan ilah. Maka dia berkata ma ilah. Tidaklah, nah ini mulai nih. Tidaklah nahakuma, tidaklah melarang kamu berdua. Siapa rabbukuma, Rabb kamu berdua, an hadhihi syajarah, dari pohon ini. Janing ini loh ya. Tuhanmu itu ya tidaklah Tuhanmu itu melarang kamu dari pohon ini, illa kecuali hanyalah. Jadi Tuhanmu itu kalau kita logikakan secara sederhana, ya, sakjane Tuhanmu itu melarang itu ben apa? Ben kamu ya. Antakuna malaka ini, antakuna supaya kamu berdua ini tidak jadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau kamu berdua tidak jadi orang yang kekal. Nah, jadi Tuhanmu melarang itu ya nanti kamu kalau mendekati, nah, kamu jadi malaikat. Kalau mendekati kamu jadi orang yang kekal. Maka ini tipuannya halus banget. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Jadi ini kata setan. Setan situ di siapa ya? Iblis. Karena belum ada yang lain, masih ada iblis ya. Terus ada Adam dan istrinya itu. Nah, ini Tuhanmu hanya melarang kamu supaya enggak mendekati pohon ini itu agar supaya kamu tidak jadi malaikat atau kamu tidak jadi orang yang kekal di surga ini. Wah, dengan tipu dayanya luar biasa. Waqo sama huma, dan dia bersumpah pada keduanya. Waqo sama huma, dan dia bersumpah pada keduanya apa? Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua ini lah sungguh benar-benar termasuk min an-nasihin, orang yang beri nasihat. Nah ini jamaah yang berbahagia, luar biasanya godaan setan seperti itu. Dia bersumpah kepada keduanya. Inni lakuma, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua lah sungguh min dari, sungguh benar-benar dari an-nasihin, orang-orang yang memberi nasihat, penasihatmu. Aku ini penasihatmu. Aku ini sudah hidup lama di surga ini dan sebagainya, menasihati kamu. Kalau kamu tidak mendekati pohon itu, Allah melarang supaya kamu tidak mendekati itu. Nanti kalau kamu mendekati, kalau makan dan sebagainya, nah, kamu nanti jadi malaikat, kamu nanti jadi orang yang kekal. Maka Allah melarangnya. Nah ini bersumpah. Nah, sama yang berbahagia di sini kita dapat pelajaran luar biasa ini. Jadi untuk apa? Menggoda manusia itu, ini menggoda manusia dan jin juga, dibisik-bisikkan waswas tadi, bisik-bisikan ini dengan luar biasa
aku ini menasihatimu, aku ini benar-benar penasihatmu, tenanan pokoknya, aku sudah hidup lama dan sebagainya. Nah, ini cara-cara mereka sampai kiamat ya nanti sama, karena iblisnya tetap sama, yaitu akan mendidik pasukannya ya sama seperti itu. Ini iblis. Maka kita ya, harus benar-benar waspada. Harus benar-benar waspada supaya tidak mengikuti si iblis dan bala tentaranya itu. Nah, sama yang berbahagia bagaimana? Nah, ketika sudah seperti itu, kira-kira Adam dan Hawa ini, Adam dan istrinya itu terbujuk enggak? Nah, maka ini fadallahuma bihurur. Nah, maka dia membujuk keduanya bihurur dengan segala tipu daya. Nah, ini jadi iblis ini dengan segala tipu dayanya. Falamma, nah, udah katut ini sudah. Nah, dan tatkala setelah lah ini tenan sudah kena, dengan tipu dayanya dibisik-bisikan, wah aku sebagai penasihatmu ini kena sudah. Dia mendatangi dari kanan kiri muka belakang, dia duduk untuk menyesatkan manusia ya, supaya tidak mengikuti jalan Allah yang lurus. Allah melarang, wah dengan tipu dayanya, itu Allah melarang kamu ke situ tuh, kalau kamu ke situ nanti jadi ini ya termasuk tadi judi online, apa macam judi, segala macam judi, terus homer, minuman keras. Oh nanti kalau kamu minuman keras ini, padahal Allah sudah menjelaskan dengan judi dan minuman keras itu nanti kalian jadi bermusuh-musuhan. Ini Allah menjelaskan seperti itu. Nah, tapi manusia dengan dibujuk rayunya iblis dan bala tentaranya tadi, setan tadi, jadi setan tadi, fawaswasa setan tadi, ya, itu adalah benar-benar ya terus berlangsung sampai kiamat nanti. Untuk jadi siapa yang mengikuti iblis, iya jadi temannya nanti di neraka jahanam. Fawaswalahuma syaitanu tadi. Ini sampai kapanpun. Fawaswalahuma syaitanu, maka membisik-bisikkan kepada siapapun waktu itu mereka berdua asyaiton setan. Nah sampai kiamat nanti akan seperti itu. Mereka dengan apa itu setan manusia, nanti setan manusia akan bisiki pada manusia yang taat, dibujuk rayu supaya ikut. Nah, tenan aku gini ya, katut. Bersumpah aku ini benar-benar penasihatmu. Nah, dengan cara tipu dayanya apapun ini. Fadallahuma bihurur, maka dia membujuk mereka berdua dengan tipu dayanya yang luar biasa. Nah, yang berbahagia, ini Allah menjelaskan setelah itu, falamma dzaqa asyajarata. Nah, maka tatkala dzaqa, mereka merasakan, keduanya merasakan asyajarata, pohon itu, badat lahuma, nampaklah bagi keduanya sau'atihima, keburukannya, auratnya. Nah ini udah dilanggar ini. Allah sudah melarang jangan mendekati pohon itu. Nah, ditipu daya, namanya diganti oleh iblis pohon khuldi, pohon kekekalan. Kalau kamu makan itu nanti jadi kekal di surga, kekal kamu nanti. Pohon itu kalau kamu nggak makan nggak jadi malaikat, kalau kamu makan jadi malaikat, seperti malaikat kekal di surga. Nah, dengan segala tipu dayanya kena sudah. Nah, maka falamma dzaqa syajarah, keduanya merasakan pohon itu, nampaklah bagi keduanya sau'atuhuma, keburukannya, auratnya. Nah, sudah wa tafiqa, maka keduanya mulailah ya sifani, menutupi keduanya itu, keduanya menutupi alaihima, atas keduanya miwarqil jannah, dari daun-daun yang ada di surga. Jadi pakaian nang apapun itu ya sudah lenyap semua, mulailah ya,
dia menutupi dengan daun-daun surga itu, semua auratnya nanti kelihatan dan sebagainya, keburukannya udah mulai di situ. Akhirnya wanadahuma, mereka berdua memanggil, menyeru Rabbuhuma, dan pemanggilah pada keduanya Rabbuhuma, Tuhan mereka itu memanggil mereka berdua, dielingno, dipanggil, wes Tuhan menyuruh mereka Tuhan mereka, menyuruh mereka berdua, menyuruh mereka berdua, yaitu Tuhan mereka berdua. Apa ini diomongin? Alam anhakuma, apakah lam tidak? Apakah tidak? Anhakuma, aku telah melarang kamu berdua. Atau kalau dalam bahasa singkatnya, bukankah aku telah melarang kalian berdua? Apakah tidak telah aku larang pada kalian berdua? Bukankah telah aku larang untuk kalian berdua? Antilkuma, dari itu, asyajarah, pohon. Bukankah aku sudah melarang kalian berdua dari pohon itu? Wa aqul lakuma, dan aku telah katakan pada kalian berdua, sudah aku katakan pada kalian berdua dulu. Inna syaitana, sungguh setan itu, lakuma, bagi kamu berdua itu, aduwwum mubin, musuhmu yang nyata. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Ini ya, iblis dan bala tentaranya dan turunannya semuanya nanti. Iblis dari bangsa jin, nanti sebagian jin juga mengikuti iblis karena jadi keluarganya iblis. Ada jin yang taat juga nanti. Nah, ini itu nanti jin yang taat otomatis ya penghuni surga. Kalau jin yang ikuti iblis ya sama, manusia yang ikuti iblis sama, nanti masuk neraka semuanya. Ini sudah dari dulu, sebelum ada manusia lain masih berdua, Adam dan istrinya. Ini kalimatnya berdua-dua terus tadi. Ya. Wanadahuma, dan memanggil keduanya siapa? Rabbuhuma, Tuhan mereka berdua. Ini yang disampaikan. Alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Dari pohon itu kamu kok dablek ya? Kan seperti itu. Takkan itu, jangan mendekati pohon itu. Wa aqul lakuma, dan aku sudah mengatakan pada kamu, inna, sungguh tenanan ini, asyaitan itu lakuma, bagi kalian berdua itu, aduwwum mubin, musuh kalian yang nyata. Nah, ini sama yang berbahagia, bagaimana syaitan saat ini? Nah, itu di Quran sudah dijelaskan ya. Nah, bagi setiap nabi itu diberi musuh. Ini setiap nabi diberi musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi, otomatis pengikut-pengikutnya juga sama, nanti yang ngikuti nabi berarti benar-benar taat pada nabi. Nah, ini mengikuti nabi benar-benar diberi musuh aduwan. Syayatinal insi wal jinni, setan manusia dan setan jin. Jadi surat ke-6 ayatnya 112 itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum yuhi ba'dum li ba'din. Ini saling mewahyukan. Nah, ini Allah sudah menggunakan kata wahyu di situ. Setan, para setan, ini ba'dum li ba'din zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah tapi menipu, tipu daya, sebagai tipu daya. Ini jadi ini di ayat ke-112 Allah sudah mengatakan itu Allah menggunakan kata wahyu, inspirasi, bisikan wahyu, kata-kata yang sebagai tipu daya. Tadi kan di ayat berapa tadi tipu daya? Nah, tipu daya. Nah, ini di dua-dua ini fadallahuma bi ghurura, tipu daya, membujuk dengan tipu daya macam-macam. Nah, udah kena. Falamma dzaqa syajarah badat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah.
Nah, itu dengan tipu daya akhirnya terjadilah. Nah, akhirnya dipanggil mereka berdoa oleh Tuhan mereka berdua. Nah, ini bukankah wis tak kandhani aku sudah akan melarang kamu berdua jangan mendekati pohon itu. Dan sudah kukatakan untuk kalian berdua, sungguh setan itu bagi kalian musuh yang nyata, setan manusia dan setan jin. Kalau waktu itu masih iblis tok ya, setannya masih iblis tok, ini satu. Nah, ini dengan bujuk rayu seperti itu, ini Allah memberikan arahan untuk kita sekarang ini. Karena Quran ini sampai kiamat nanti. Rasulullah diberi Quran itu panduan untuk seluruh manusia. Allah menurunkan kitab Quran. Nah, dari Rasulullah sudah menyampaikan, sudah melaksanakan perintahnya, yaitu menyebarkan Quran ini, menyampaikan Quran ini ke seluruh manusia dimulai dari sahabat-sahabat saat itu. Langsung Rasulullah membacakan apa yang sudah diturunkan Allah kepada hati beliau, dibacakan, dihafal, ditulis. Akhirnya pokoknya waktu Rasulullah masih Sugeng itu masih hidup bersama mereka itu yang boleh ditulis hanya Quran. Kata-kata Rasul yang lain tidak boleh ditulis. Yang boleh ditulis hanya wahyu Quran ini saja. Sehingga ketika wahyu itu sudah kembali kepada Allah dengan manusianya, ya diwafatkan, sudah kembali pada Allah, yang diturunkan kepada Rasul juga kembali, maka Quran yang sudah diturunkan untuk manusia ini, bimbingan untuk manusia sudah disebarkan 100% oleh Rasulullah. Nah, sekarang juga ini adalah bimbingan untuk kita. Nah, yang berbahagia, ini berarti untuk kita juga ini. Sungguh setan itu bagi kita semua adalah musuh yang nyata. Nah, yang berbahagia akhirnya menyesal banget ini sudah mereka berdua. Nah, ini proses gimana caranya kembali ya. Ini bagi mereka udah salah banget dilarang mendekati pohon malah sudah karena memakan dan sebagainya sudah terjadi seperti itu, terbuka semua pakaian mewahnya sudah hapus hilang semua, akhirnya nanti diusir itu oleh Allah, diusir di dalam surah Al-Baqarah itu sudah dijelaskan nih. Udah kalian bertiga keluar semua. Karena bertiga Adam, istrinya dan iblis diusir. Nah, itu kan kalimatnya untuk orang bertiga, bukan untuk berdua dan bersatu, bukan, tapi bertiga dan lebih. Keluar kalian semua dari surga ini. Nanti di bumi itu ada tempat kamu menatap tanah, di situ kamu bermusuh-musuhan dan sebagainya. Nah, maka di surat Al-Baqarah itu fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya yang harus dilakukan ini wis itu Adam. Nah, kamu tak kasih ini petunjuknya untuk petunjuk hidupmu gini jalanin semua. Nah, kalau kamu benar-benar mau kembali ini, kamu katakan ini dan seterusnya. Itu Allah sudah berikan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Kalimat-kalimat Allah diberikan pada Adam. Jalankan Adam ini aturan ini. Laksanakan semuanya. Kalimat-kalimat tadi. Nah, sekarang ini kita mengikuti Rasul yang terakhir, Rasul penutup, Rasulullah Muhammad SAW. Kalimat-kalimat itu adalah Quran ini. Yang Quran itu harus utuhnya kita pakai, kita jalankan, kita pahami, kita baca. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau Qurannya sudah dijauhi, ya gimana mendekat dengan Allah? Itu firman Allah ya, kalamullah Quran. Kalau Quran saja, dengan Quran sudah itu kalau ada orang baca Quran ngomong panas Pak, itu kan gimana? Ya kalau kita mikir ya kayak apa sih? Misalnya dibacakan Al-Fatihah, orang guyon, panas. Ya, berarti kan dia tidak mau mendengar kalimat Quran. ini ada apa? Ada apa? Nah, jam yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita bahas saat ini. Yang jelas ini tadi kalimat terakhir itu, bukankah aku telah melarang kalian berdua ya Adam dari pohon itu, dan aku sudah katakan pada kalian berdua itu setan itu musuh kalian berdua.
Akhirnya proses diusir, semuanya diusir dari surga. Iblis juga semua sekarang di bumi yang kecil ini ditempati orang 7 miliar sekarang. Ini ya disitulah kita menetap sementara untuk diuji, nanti bisa kembali kembalinya ya ada yang ke surganya Allah, ada yang ke neraka. Tadi yang ngikuti iblis akan neraka. Nah ini kita harus bagaimana dalam hidup kita ini, ya harus kita ngikuti bimbingan Allah tadi, kalamullah yang seutuhnya, Quran, kitab Allah. Sehingga akhirnya nanti kita ya harapannya itu kita benar-benar sukses setelah menjalani ujian di bumi ini, kembali ke surga, harapannya itu. Nah, jamaah yang berbahagia, ini yang bisa kita bahas pagi ini. Bagaimana kaitannya akan kita lanjutkan insyaallah besok pagi. Monggo kita akhiri dengan doa, dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.